pagi adik-adik semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar kita hari ini? Dahsyat, Luar biasa. Yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Ya, puji Tuhan, orang semua tetap terus ada sampai saat ini. Dan di pagi yang indah ini, kembali lagi orang bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu yang dilaksanakan lewat video YouTube. Ya, adik-adik, saat ini mari kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, di minggu yang indah ini. Dan kita angkat pujian Selamat Pagi Bapa. Terima kasih kepada Tuhan dan Tuhan sejaga orang selama orang beristirahat. Orang boleh bangun pada pagi hari ini dengan sehat dan kuat, tentunya juga diberkati oleh Tuhan. Nah, jadi semua masih tetap semangat. Orang akan menyanyikan beberapa lagu puji-pujian yang nantinya akan dibawakan secara medley, yaitu ada 2 lagu, yakni lagu yang pertama Matahari Bersinar Terang, dan dilanjutkan dengan lagu Hati yang Gembira. Oke, tetap semua masih semangat untuk menyanyi bersama-sama. Kita akan menyanyikan 2 lagu ini secara medley bersama-sama. Matahari Bersinar Terang dan Hati yang Gembira. Pujian ini. Matahari bersinar terang, burung berkicauan sedang, manusia berlomba di padang, semua yang mengajak kepada kita. Kami puji nama Tuhan yang besar, kami puji nama Tuhan yang besar. Ya, kita angkat lagi pujian Hati yang Gembira.
Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Dan sebelum kita berdoa, kita angkat pujian Tanganku Ada Dua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kami semua, anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu, jemaat GBI Betania Mangkret Timur, boleh lagi beribadah bersama-sama di pagi ini dalam ibadah sekolah minggu lewat video YouTube ini. Bapa di surga, kami akan memulaikan ibadah kami ini. Tuhan memberkati jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Berkati kami masing-masing yang akan beribadah, biarlah kami tetap duduk tenang dan tetap terus menyaksikan ibadah sekolah minggu ini lewat video YouTube ini. Kami bawa dan alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik, tadi kita sudah berdoa dan kembali lagi kita akan menyanyikan puji-pujian. Seperti biasa, kita akan menyanyi 3 lagu dan akan dibawakan secara medley, yaitu lagu pertama Cuip Cuip, kedua Ku Kasih Kau Dengan Kasih Tuhan, dan yang ketiga Roti dan Mentega. Oke, sudah siap? Masih tetap semangat dan kita akan menyanyikan lagu ini, 3 lagu ini secara bersama-sama. Masih tetap berdiri semua dan kita angkat pujian Cuip Cuip Papa. Kasih Kau Dengan Kasih Tuhan. Perasaan yang ada
roti dan mentega. Semua mencari pasangan, tetap menjaga jarak masing-masing ya, karena masih situasi ini. Tapi jangan pernah tetap semangat, tetap terus boleh beribadah. Dan orang kita selalu bersama, walaupun dalam situasi seperti ini, tetap terang bersama terang jalani, bersama terang Tuhan Yesus. Roti dan mentega. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Semua karena ke kanan. Ku akan selalu mendukung, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu kepada Tuhan. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Baik adik-adik, silakan duduk. Semua pasti lelah toh, semua gerak bebas. So, bergerak orang menyanyi sesuai dengan gerakan yang sudah disediakan. Dan saat ini, mari orang duduk tenang. Orang akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan pastinya, orang akan mendengarkan cerita firman Tuhan ini dibagi dalam dua kelas, yaitu kelas Abraham dan juga kelas Esther. Untuk kelas Abraham nantinya akan dituntun oleh Ci Indri Bilengkau Katup, dan untuk anak Esther akan dituntun oleh Ci Pisau Supi. Tapi sebelumnya orang menyanyi pujian ALKITAB. Silakan buat Cindri dan Cici Misal. Shalom, damai di hati. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati. Kamu diberkati, kita semua diberkati. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca Alkitab dan kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Semua sesiap itu Alkitab? Ya, kalau sudah siap, orang mau berdoa. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kembali kami masih diberkati oleh Tuhan dengan sehat dan kuat. Dan pagi hari ini dalam ibadah sekolah minggu, Jemaat Gemim Betania Makere Timur, anak-anakmu, guru-guru sekolah minggu, bahkan juga orang tua yang boleh bersama-sama beribadah saat ini. Kami hendak membaca Alkitab dan kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat mengerti apa maksud Tuhan melalui pembacaan dan cerita firman Tuhan di saat ini. Bantu kami dan kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman yang akan kami dengarkan sebentar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami memohon ampun
semua dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan melawan kehendak Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini semua yang sudah siap untuk membaca Alkitab dan dengar cerita, kita akan membaca dari kitab 1 Samuel, Perjanjian Lama. Ya, mantap. Perjanjian Lama, kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 1, orang mau baca hanya sampai ayat 10. Jadi sekali lagi 1 Samuel 3 ayat 1 sampai ayat 10. Dengan perikop Samuel terpanggil. Enci akan membacakan di sini, tetapi adik-adik yang ada di rumah, juga guru-guru sekolah minggu boleh membaca bersama-sama. Mari kita mulai. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Demikian pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum Enci membawakan cerita, mari kita menyaksikan video yang berikut ini. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan
kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Adik-adik, tadi orang semua so baca Alkitab dan so uni dari video. Nah, adik-adik, dalam cerita Alkitab dan dalam video tadi menceritakan tentang seorang anak kecil. Berarti masih sama dengan anak sekolah minggu kan? Anak kecil ini bernama siapa? Ya, Samuel. Anak kecil ini yang bernama Samuel, dia sejak kecil sudah dibawa oleh ibunya atau DP mama untuk tinggal di dalam bait Allah, di dalam rumah Bapa atau rumah Allah yang berada di Silo. Nah, kenapa adik-adik? Ini mama dan papa dari Samuel, DP papa bernama Elkana dan DP mama bernama Hana. Nah, ini ayah dan ibu, papa dan mama dari Samuel ini selama merindukan seorang anak. Selama merindukan seorang anak, tetapi belum juga diberikan oleh Tuhan. Tetapi dengan semangat ini Samuel mama terus datang berdoa kepada Tuhan di dalam bait Allah atau orang sekarang dia bilang gereja. Dan dia bernasar atau dia berjanji kalau Tuhan mengabulkan doanya, kalau Tuhan mengasihi dia dan mengabulkan doanya untuk memiliki seorang anak, maka Hana akan membawa anaknya untuk hidup dalam pelayanan, dalam pekerjaan bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan mendengar doanya dan Tuhan mengabulkan, dia mengandung. Ibu Hana ini dapat mengandung dan dilahirkannya lah Samuel. Nah, setelah ini Samuel sudah mulai beranjak besar, atau so boleh kata kasih pisah dari DP mama dan papa, ini Samuel dibawa ke rumah Tuhan, dibawa ke bait Allah untuk menggenapi janji atau memenuhi nasar dari DP mama yaitu Ibu Hana. Samuel dibawa ke bait Allah dan di situ Samuel tinggal bersama Imam Eli. Bait Allah itu berada di Silo. Samuel tinggal di sana. Apa dia pekerjaan di sana? Apa yang Samuel lakukan di sana? Sedangkan dia masih kecil kasihan. Masih sama di anak-anak sekolah minggu. Kira-kira dia umur waktu itu 12 tahun. Siapa di sini yang umur 12 tahun? Mungkin itu 12 tahun kelas berapa ya itu? Kira-kira kelas 6 Kang. Kelas 6 begitu kira-kira. Nah, di sana di dalam bait Allah Samuel ini bekerja, melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam bait Allah dan juga dia melayani Imam Eli. Karena Imam Eli waktu itu dia mata kasiang mulai rabun atau dia mata mulai nyak jada palia sudah jelas jabalia mulai rabun. Jadi Samuel membantu Imam Eli dalam pekerjaan-pekerjaan di bait Allah. Imam Eli punya 2 orang anak, yaitu Hofni dan Pinehas. Tetapi anak-anak dari Imam Eli ini tidak terlalu disukai oleh banyak orang karena mereka tidak dapat menunjukkan hidup dalam kekudusan sebagai imam. Jadi mereka tidak disukai oleh banyak orang dan mereka tentunya tidak dapat menjadi teladan bagi banyak orang. Berbeda dengan Samuel. Samuel dididik oleh Imam Eli dan dia adalah anak yang taat kepada Imam Eli
terlebih juga diajarkan untuk taat kepada Tuhan. Dalam cerita Alkitab kita dan dalam video yang adik-adik sudah tonton tadi, Tuhan berkenan untuk memanggil Samuel. Ada berapa kali Tuhan dah panggil? 3 kali. Nah, 3 kali. Waktu pertama dan kedua, Samuel pergi Pak Imam Eli. Samuel pikira Imam Eli yang ada panggil pada dia. Tetapi apa yang dikatakan oleh Imam Eli? Oh, Imam Eli berkata, aku tidak mau manggil. Dia nak panggil, kita nak panggil pangana Samuel. Pergi Jo kembali tidur 2 kali. Dan ketiga kalinya, ketika Samuel kembali lagi kepada Imam Eli, karena dia mendengar, ada yang memanggil Pak kita, ada yang panggil kita penama, Samuel, Samuel. Dia pergi lagi Pak Imam Eli. Dan dari situlah Imam Eli mengerti bahwa suara itu adalah suara Tuhan. Dan Imam Eli mengatakan kepada Samuel, pergi Jo tidur. Kalau ada lagi yang memanggil Pak Samuel harus menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, semua yang dikatakan oleh Imam Eli itu diikuti oleh Samuel. Nah, adik-adik, pada masa itu di dalam ayat kita yang pertama dikatakan bahwa pada masa itu firman Tuhan jarang dan penglihatan pun tidak sering. Berarti momen ini atau peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat berharga bagi Samuel. Ini adalah peristiwa yang kadang-kadang, karena dikatakan juga di Alkitab firman Tuhan jarang dan itu penglihatan pun tidak sering. Apalagi mau mendengarkan itu suara Tuhan. Dan peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat berharga bagi Samuel karena Samuel mampu mendengarkan suara Tuhan. Dari cerita Alkitab firman Tuhan di pagi hari ini kita dapat mempelajari beberapa hal. Adik-adik, mungkin adik-adik di rumah ada yang mama dan papa panggil. Misalnya, mari sini, ndak lama dulu mama mau suruh. Biar torang so dengar, torang pura-pura aja bapongo. Pura-pura tu talinga jatutu, nyandak mau badengar. Torang tidak peka terhadap orang tua, terhadap panggilan orang tua. Nah, adik-adik, di firman Tuhan pada pagi hari ini, saat ini mau mengajarkan kepada kita bahwa Samuel adalah anak yang taat kepada Imam Eli, terlebih taat kepada Tuhan. Yang waktu itu pun dia belum tahu dia belum mengenal Tuhan. Tetapi Samuel melalui Imam Eli, dia mampu untuk menjadi taat dan setia, mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang yang sudah lebih tua dari dia. Dia ikut akang itu Imam Eli ada bilang. Nah, adik-adik, firman Tuhan ini mengajarkan bahwa kita pun harus belajar sama seperti Imam Eli, sama seperti Samuel. Kita taat dan setia, kita mendengar panggilan Tuhan. Kalau orang tua panggil atau guru-guru atau siapa saja teman, jangan pura-pura bapongo, karena orang diberi telinga yang sehat, sempurna, diberkati oleh Tuhan. Karena itu dengar baik-baik itu apa yang orang tua atau siapapun orang-orang yang memanggil kita. Orang mesti mengikuti, mesti taat dan setia. Dan dari kisah Samuel juga pada saat ini, Samuel mampu menghargai orang-orang yang lebih tua dari dia. Mampu menghargai Imam Eli yang mendidik dia dalam pendidikan rohani. Nah, siapa yang didik orang dalam pendidikan rohani? Tentu orang pe mama, orang pe papa. Paling orang pe mama dan papa kan tuh ajar di rumah. Jangan lupa berdoa sebelum makan. Jangan lupa berdoa bangun pagi atau tidur malam. Jangan lupa baca Alkitab. Itu adalah pendidikan rohani yang orang dapatkan dari rumah. Jadi orang mesti hargai orang-orang yang memberikan panutan, teladan bagi kita dalam pendidikan rohani. Adik-adik so besar toh, ini kelas Abraham, so kelas 4, 5, 6. Pasti orang so lebih mengerti, bukan sama dengan adik-adik yang masih kecil di kelas Esther. Jadi dari saat ini orang belajar untuk menghargai siapapun yang mendidik kita. Juga di gereja, di tengah-tengah
torang pe persekutuan jemaat, ada syamas, ada penatua, ada encik-encik dan guru encik-encik dan engku-engku guru-guru sekolah minggu. Mari torang belajar untuk menghargai dan menghormati siapa saja orang tua kita, orang-orang yang lebih tua dari kita, ataupun mereka yang mendidik kita dalam pertumbuhan rohani. Terlebih, orang juga harus meneladani orang Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus walaupun dia adalah Tuhan, tetapi dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Bapanya. Dia datang ke dunia, mempersembahkan hidupnya, dia bersedia dan rela berkorban, mati di atas kayu salib hanya untuk menebus dosa kita, hanya karena kasihnya kepada kita. Walaupun dia seorang Tuhan, tetapi dia mengikuti perintah Allah Bapanya untuk menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan adik-adik, mama, papa, juga enci-enci dan engku-engku semua, menyelamatkan seluruh umat manusia. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita semua dan memampukan kita untuk menjadi teladan bagi kehidupan banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, setelah kita mendengarkan cerita ini, mari kita belajar ayat hafalan. Semua kembali mengambil Alkitab. Ayat hafalan kita di pagi hari ini agak panjang nih. 1 Samuel 3. Di ayat terakhir tadi yang orang baca ayat berapa? Ya, ayat 10. Orang baca dulu sama-sama. Dari DP alamat nih. 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. 1 Samuel 3 ayat 10. Yang kedua kali kita baca sambil menghafal. 1, 2, 3. 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. So hafal? Boleh? Kalau mau lebih lancar hafal di rumah nih. Kan adik-adik banyak waktu di rumah. Orang hafal lagi supaya lebih banyak orang ayat-ayat hafalan, ayat-ayat Alkitab yang akan menuntun orang untuk berjalan dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Dan seperti biasa, untuk persembahan nantinya akan dijemput oleh guru-guru sekolah minggu di rumah adik-adik semuanya. Jadi tetap siapkan persembahan dan kita angkat pujian diakonia. Diakonia. Dipersembahkan dengan sukacita itulah diakonia. Nah, saat ini mari torang persiapkan hati dan pikiran kita. Semua tetap duduk tenang, jangan ada yang berjalan ke sana kemari. Tetap duduk tenang karena kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan sebelum torang berdoa, torang angkat pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu.
Adik-adik, mari saat ini kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah namamu, Engkau gembala kami yang baik, sahabat kami anak-anak. Terima kasih karena di saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan dengan kesehatan dan kekuatan yang diberkati, meski kami harus menghadapi hidup di tengah-tengah pandemi virus corona ini, tetapi kami terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kesempatan saat ini kami boleh beribadah bersama anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Betania Manggarai Timur melalui aplikasi YouTube. Tuhan, kami bermohon semua yang telah kami lakukan di saat ini dalam ibadah ini, baik setiap pujian, doa, bahkan firman yang sudah boleh kami dengarkan di pagi hari ini, kiranya semuanya akan menjadi berkat dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, tolonglah anak-anak-Mu ini, meskipun mereka masih kecil-kecil, kiranya mereka diberi hikmat oleh Tuhan, dan kuasa Roh Kudus akan memampukan mereka, sehingga mereka juga kami semua, orang tua, bahkan guru-guru sekolah minggu, kami dapat melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di kesempatan juga di saat ini, kami berdoa untuk persembahan yang akan kami kumpulkan sebentar. Tuhan kiranya akan memberkati setiap pemberian kami, agar apapun yang kami berikan boleh menjadi bagian berkat dalam kehidupan kami sendiri, kami pribadi, bahkan persembahan ini dapat diberkati oleh Tuhan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, bahkan pekerjaan diakonia, sampai di mana saja persembahan ini dapat dijangkau. Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Betania Manggarai Timur dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka, baik jasmani dan rohani, sehat dan kuat, fisik mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan kiranya akan terus memberkati anak-anak ini agar pertumbuhan mereka berada dalam lindungan Tuhan di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Rasa takut, was-was sering melanda kehidupan kami dan membuat kami, bahkan anak-anak ini, hilang pengharapan ataupun membuat tubuh kami kehilangan imun, menurun imun. Tetapi kami percaya Tuhan akan menolong kami. Karena itu kami tetap berharap dan meminta kepada Tuhan. Tuhan sajalah yang akan terus melindungi dan memberkati semua anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Betania Manggarai Timur. Bahkan orang tua mereka, mama dan papa mereka, diberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan, diberkati dengan kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bila ada anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Betania Manggarai Timur yang saat ini dalam kelemahan tubuh, dalam keadaan sakit, Tuhan memberkati, menjamah, dan mereka kiranya memperoleh kesembuhan yang sempurna hanya dari Tuhan. Tuhan Bapa di surga, Engkau memberkati Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Betania Manggarai Timur, memberkati Penatua Encik Deborah Holung, semua anggota komisi, bahkan semua guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Betania Manggarai Timur. Engkau memberi kami terus semangat dan kesetiaan, memberi kami hikmat agar kami mampu melakukan tugas pelayanan ini yang sudah Tuhan percayakan kepada kami dengan penuh kesetiaan dan dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Memberkati setiap program yang sementara dijalankan oleh komisi, bahkan semua anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Betania Manggarai Timur. Meskipun Tuhan ada beberapa kendala karena situasi dan kondisi kami saat ini, tetapi kami percaya Tuhan memberi kami hikmat untuk menempuh cara-cara dan jalan-jalan yang lain, sehingga setiap program yang direncanakan oleh Komisi Anak Jemaat Gemim Betania Manggarai Timur boleh terlaksana menurut waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terus memberkati kami, guru-guru sekolah minggu, dengan kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Memberkati semua usaha dan pekerjaan kami, memberkati keluarga kami masing-masing. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk Jemaat Gemim Betania Manggarai Timur, memberkati Ibu Pendeta Leonora Pardede Guntung STH bersama dengan keluarga besar Pardede Guntung, memberkati semua penatua dan syamaz kolom 1 sampai kolom 6,
memberkati semua perangkat pelayanan yang ada di jemaat Gemim Betania Makere Timur. Tuhan menjaga, melindungi, Tuhan memberi sehat dan kuat, Tuhan memberkati kehidupan mereka pribadi dan keluarga mereka, agar tugas-tugas pelayanan boleh mereka laksanakan dengan baik, sehingga ada berkat-berkat yang boleh dirasakan oleh jemaat yang mereka layani, juga berkat-berkat Tuhan akan bersama dengan kehidupan para pelayan Tuhan secara pribadi maupun dengan keluarga mereka. Terima kasih Bapa di surga, Engkau mendengar setiap doa kami, Engkau mendengar setiap keluh kesah kami, Engkau mendengar setiap harapan dan cita-cita kami, memberkati masa depan anak-anak Tuhan yang ada di Jemaat Gemim Betania Makere Timur. Dan Tuhan menolong di tengah-tengah pandemi virus corona ini atau COVID-19. Kiranya kami terus diberi hikmat Tuhan untuk tetap menjaga kesehatan, imun kami tetap kuat, iman kami tetap kuat di dalam Tuhan. Dan para penderita virus corona yang sudah terpapar positif virus corona dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan, sehingga mereka kiranya akan memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Memberkati semua tim medis, baik dokter, perawat, relawan, mereka semua yang bersama-sama turut campur tangan, bahkan pemerintah kami yang dari pusat sampai daerah untuk menanggulangi wabah ini. Kiranya Tuhan yang akan bersama-sama terus memberkati kehidupan mereka dengan sehat dan kuat, bahkan keluarga mereka pun akan terus diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini sembahyang kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, silakan berdiri. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, orang menyanyi dulu satu lagu yang berjudul Satu Keluarga Tuhan. Baik adik-adik semua, kita menerima berkat dari Tuhan. Semua ambil sikap berdoa dan kita angkat pujian Bapa terima kasih. Terima kasih.
dapat mengikuti ibadah sekolah minggu ini lewat aplikasi YouTube ini dengan skala baik. Makasih buat adik-adik yang sudah terus menonton dari awal sampai akhir bersama-sama dengan orang tua, dan bahkan juga guru-guru sekolah minggu yang boleh mengikuti ibadah ini sampai dengan akhir. Makasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, pengumuman dari Komisi Pelayanan Anak Tempat Pemungkutan Yamaha Timur, yaitu yang pertama untuk program membaca Alkitab di minggu berjalan ini. Untuk pembacaannya nanti akan dikirim lewat grup WhatsApp ataupun grup Facebook. Nah, tambahan juga bagi adik-adik untuk ayat hafalan, pasti adik-adik semua pasti sangat merindukan ayat hafalan. Untuk di ibadah biasa, ibadah sekolah minggu, itu pasti enci-enci atau kuku ya suruh pakai tuh mau hafal ayat hafalan. Nah, tapi karena situasi dan kondisi saat ini, untuk ayat hafalan kami komisi dan juga guru-guru mengingatkan untuk adik-adik bahwa untuk mulai minggu ini ayat hafalan akan diadakan, tapi dilaksanakan dengan format dan situasi yang berbeda. Jadi maksudnya begini, adik-adik tetap akan menghafal ayat hafalan di rumah, tapi dengan menggunakan kamera atau smartphone masing-masing dan direkam oleh adik-adik. Jadi adik-adik di rumah tetap menghafal ayat hafalan. Jadi selama 1 minggu setelah adik-adik selesai menonton dan mengikuti ibadah sekolah minggu lewat video YouTube ini, adik-adik akan mengirimkan 1 ayat hafalan lewat 1 video, dan video tersebut akan dikirim ke grup WhatsApp yaitu ASM GSM Betania dan juga melalui grup Facebook. Jadi bisa grup WA dan juga bisa grup Facebook. 1 video untuk 1 ayat hafalan. Dan seperti biasa untuk akhir bulan akan diadakan evaluasi bagi adik-adik semua yang sudah mengirimkan video selama 4 minggu 1 bulan itu. Jadi pastikan adik-adik tetap terus menghafal ayat hafalan yang sudah dihafal oleh adik-adik semua dan yang sudah dikirim melalui video tadi ke grup WA ataupun grup Facebook, dan akan dilaksanakan evaluasi. Dan sebagai catatan, meskipun adik-adik menghafal ayat hafalan menggunakan kamera, tetap adik-adik harus menghafal ayat hafalan tanpa bantuan Alkitab. Jadi adik-adik harus menghafal dari jauh-jauh hari, sehingga pada saat nanti saat merekam, adik-adik tidak lupa dengan ayat hafalan yang adik-adik sudah siapkan. Oke, jadi sekian dulu pengumuman dari Komisi Pelayanan Anak, dan tetap ingat, tetap terus di rumah, tetap stay at home, jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman, dan tetap terus bersama-sama dengan orang tua dan laksanakan segala aktivitas kita tetap di rumah saja. Oke, sekian dulu ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Sampai jumpa.